Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya gitu ya, aku tuh mau nge-share ke kalian gimana sih aku memperjuangkan si YouTube ini gitu ya. Karena akhirnya aku mendapatkan surat cinta dari Google, tepatnya dari Google AdSense gitu ya. Nah, jadi awal karir aku di dunia per-YouTubean ini, aku mulai dari tahun berapa ya? Sebenarnya udah lama banget sih. Video pertama banget itu aku kalau nggak salah maskeran pakai oatmeal. Tapi kan karena aku masih nggak ngerti gitu apa itu YouTube, harus kayak gimana yang gitu-gitu deh. Pokoknya pengalaman aku di dunia YouTube juga kecil, dan juga lingkungan aku kan nggak ada yang bergaul atau kecemplung di dunia per-YouTubean gitu ya. Jadi emang kurang banget ilmunya gitu. Nah, pada saat itu waktu pertama kali aku nge-upload video itu, aku pakai backsoundnya salah satu lagu yang terkenal dan yang lagi aku suka gitu. Terus aku upload lagi dan aku pakai lagu yang kalau sekarang istilahnya copyright gitu ya, kena copyright, tapi aku nggak ngerti tuh waktu dulu copyright itu kayak gimana. Tahun berapa ya? Itu tahun 2018-an kalau nggak salah, tahun 2018-an kalau nggak salah ya. Terus udah kayak gitu ada email masuk ke aku pakai bahasa Inggris dari YouTube. Intinya aku gak ngerti, pokoknya kata kakak aku kan, karena aku nanya ke kakak aku kayak ini apaan sih artinya pakai bahasa Inggris dari YouTube. Udah berapa kali gitu ya, berkali-kali pokoknya email itu tuh terus muncul gitu. Dan ternyata aku kena copyright kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku dapat penghasilan itu kalau nggak salah dibagi dua sama yang aku pakai backsoundnya itu gitu. Jadi karena aku bingung gitu ya harus kayak gimana, ya udah mau aku langsung dihapus aja semua apa itu namanya, semua video aku gitu ya. Langsung aku hapusin. Terus udah kayak gitu ya udah tuh aku mikirnya ya udahlah ribet banget gitu ya nge-YouTube gitu. Tapi anehnya padahal kan akun aku itu nol isinya itu, maksudnya nggak ada videonya, tapi lama kelamaan subscriber aku tuh bertambah gitu. Terus dari situ juga ada beberapa temen gitu kayak kapan nih upload lagi videonya gitu. Itu entah nyindir atau kayak gimana, cuman kayak jadi sedikit lumayan termotivasi gitu. Nah udah kayak gitu aku makin pelajarin YouTube tuh, makin dipelajarin nama aku harus step-stepnya gimana buat akun YouTube tuh dari YouTube juga. Jadi buat YouTube, tutorialnya dari YouTube, pokoknya semuanya dari YouTube gitu kan. Aku ikutin perlahan-lahan kan banyak banget nih yang ngasih tahu gitu kan di YouTube itu gimana cara buat YouTube, gimana cara buat Google AdSense dan hal lain sebagainya. Pokoknya aku ikutin semuanya gitu ya dengan sesama dan dengan baik dan benar gitu ya. Nah habis kayak gitu udah tuh aku udah ikutin, terus jadilah akun YouTube itu gitu ya. Akun YouTube aku jadi, terus apa namanya teh, akhirnya juga aku buat video lagi. Sebenarnya udah beberapa kali aku buat video terus hapus, dibuat lagi, upload, hapus kayak gitu, kayak nggak ngerti juga kenapa gitu ya. Terus udah kayak gitu sampai akhirnya waktu itu tahun 2019 kan aku jadi tahun 2019 kalau nggak salah. Kan aku suka banget ya ikut apa namanya teh kayak jadi apa sih, kayak organisasi di kampus gitu loh, kayak misalnya ospek gitu kan, jadi panitia suka aja gitu. Terus bergaul dengan ada tingkat yang unyu yang masih baru masuk kuliah kayak gitu kan. Nah sampai akhirnya waktu itu aku jadi pembimbing di kampus aku, nge-ospek gitu ya. Terus aku buat tutorial untuk ospek gitu, kalau nggak salah itu deh yang pertama. Aku buat lagi enggak, apa ya, video pertama aku lupa, bentar. Oke guys, salah salah informasi. Jadi ternyata aku tuh kena copyright itu tahun 2017-an atau 2016-an, pokoknya segitu-gitulah pokoknya ya. Nah ternyata pas aku cek lagi di YouTube channel aku gitu ya, ternyata pertama kali aku upload lagi video itu
11 Agustus 2018 gitu. Dan itu tuh make up untuk PKL atau KPK atau magang dan lain-lainnya, karena waktu itu juga kalau nggak salah aku lagi KPK juga atau nggak lagi PKL kayak gitu. Dan ini aku ngevideoinnya pakai HP mama aku HP Vivo kalau nggak salah ya. Nah abis itu lanjut deh, kan karena aku tuh PKL itu sambil nge-ospek gitu kan, jadi pulang PKL kayak gitu izin pulang cepat gitu ya untuk ngurusin ospek kampus gitu. Nah terus tanggal 22 Agustus 2018 itu tuh aku buat tips dan trik make up ospek gitu. Nah cara promosiinnya adalah gitu kan, karena kan ada tingkat unyu-unyu itu yang aku ospek itu kan, aku lumayan mudah bergaul dengan orang baru gitu. Jadi kayak aku cecentilan gitu kayak itu dong lihat YouTube aku gitu kan, ya di share sama aku ya. Pasti kan ada yang kayak bukan komentar tapi lebih ke gimana gitu, kayak itu teh punya akun YouTube kayak gitu deh, gitu deh intinya. Sama deh teman-teman juga sama kayak gitu, cuman kayak nggak apa-apa, gue suka gitu. Aku suka sama dunia sebenarnya aku suka banget sama dunia pertelevisian atau enggak multimedia gitu kan, suka banget. Jadi karena hobi ini tidak tersalurkan gitu ya, aku sebenarnya sukanya tuh jadi modelnya gitu, bukan editingnya, bukan fotografernya atau videografernya. Aku males banget ngevideo, ngedit kayak gitu, itu tuh aku males banget. Jadi kayak aku tuh pengennya jadi modelnya gitu. Cuman kan karena kita dunia per YouTubean itu sendiri gitu ya, jadi apa-apa aku sendiri, model sendiri, nyiapin kamera sendiri, ngedit sendiri gitu. Seperti itulah intinya. Nah terus udah kayak gitu tuh, udah tuh makin lama kan ada orang yang kayak macam kapan nih buat video lagi gitu. Banyak yang nanya, nggak banyak sih, cuman teman-teman dekat aja gitu ya, kayak macam nggak ngerti deh dia emang kayak gimana gitu, cuman nanya kayak gitu kapan buat video, sampai akhirnya ya udah aku putusin buat video. Dan aku tuh buat video itu karena aku suka aja gitu, maksudnya sih kayak macam aku suka gitu dunia yang penuh dengan kamera, banci tampil kayak gitu tuh aku suka. Nah jadi aku tuh awalnya itu nggak terlalu memikirkan soal AdSense atau nggak soal perduit-duitan gitu kan. Awalnya itu enggak, karena kayak aku suka aja gitu jadi yang begini-beginian gitu. Tapi bukan berarti aku pengen jadi YouTuber banget, cuman kayak aku pengen menyalurkan kebacotan aku gitu kan ya. Terus udah kayak gitu akhirnya aku review masker, karena aku juga nggak pintar makeup gitu. Tapi aku suka untuk nge-review atau enggak, sebenarnya aku suka banget makeup tapi nggak bisa makeup, ngerti gak sih, macam kayak gitu. Nah kenapa juga aku bisa, kan sebenarnya kan YouTube itu kan bisa jadi food vlogger, bisa jadi beauty vlogger, bisa jadi apa-apa gitu ya. Tapi kenapa aku memutuskan untuk nge-branding kalau misalnya aku tuh beauty vlogger gitu? Karena aku tuh ngeliat beauty vlogger zaman dulu tuh kayak bukan Tasya Farasya, apa sih yang banyak jerawatnya tapi tiba-tiba hilang gitu jerawatnya, yang gitu loh. Pokoknya pas dia nge-YouTube itu dia nge-share tentang gimana caranya dia merawat kulit yang berjerawat yang kayak gitu. Alifa Ratu kalau nggak salah, orang Bandung dah kalau nggak salah ya. Aku pantengin gitu ya dari YouTube-nya zaman dulu banget, aku tontonin gitu, yang emang mukanya tuh banyak banget jerawatnya, terus makin kesini makin halus mukanya kayak gitu-gitu loh. Jadi macam kayak kayaknya aku nge-YouTube gitu ya, aku nyobain produk sana sini, terus juga aku nge-review sana sini tuh macam kayak kayaknya kulit muka aku juga bisa deh kayak gitu dulu tuh zaman dulu gitu kan. Terus akhirnya aku jadilah beauty vlogger dan jadilah nge-review gitu. Nah awalnya tuh kan makeup, itu tuh makeupnya standar banget sih, kayak ya udah aku makeupan pas waktu KPK kayak gitu. Terus tips-tips dan triknya ospek itu karena kan lagi pada ospek nih gitu, kebetulan aja gitu kita lihat pasar kayak gitu. Terus juga mulai dari review-review, kita tuh nge-review bukan barang mahal
otomatis aku gitu ya, bukan barang mahal. Aku itu kayak nge-review tuh barang yang di sekitar kita gitu. Kayak misalnya aku tuh nge-review masker, review juga maskernya yang murah, yang bisa dibeli di Indomaret atau enggak di Alfamart atau enggak, pokoknya di supermarket atau enggak di Swalayan gitu kan. Dan yang murah-murah gitu, karena kan kita kan belum mampu gitu ya beli yang mahal-mahal kayak gitu. Terus juga aku tuh nggak mikirin kalau misalnya misalnya sekarang tuh lagi boomingnya apa kayak gitu, terus aku harus beli atau apa, enggak. Jadi kayak bener-bener ya udah di sekitaran lingkungan aku aja gitu yang aku mudah untuk reviewnya kayak gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan gitu untuk kayak ya udah lagi hype apa gitu, terus kita ngincer gitu barangnya, taunya mahal tapi kita paksain. Enggak sih, aku nggak kayak gitu orangnya. Apalagi aku tuh pengejar diskon banget ya, entah aku tuh punya banyak banget marketplace, dari mulai yang aku punya sih Shopee, JD.id, Lazada. Itu tuh 3 marketplace itu yang aku punya. Itu tuh kalau misalnya lagi ada diskon tuh aku ngeliatin 3-tiganya. Jadi kalau misalnya aku beli satu produk, aku surveinya ke 3 marketplace itu. Jadi kayak misalnya kita tuh ke mall gitu, kita pengen baju, jadi kan kita nggak cuma ke satu toko, ke banyak toko kayak gitu. Nah itu sama aja kalau misalnya aku belanja online seperti itu. Jadi makanya aku tuh alhamdulillah banget gitu kan dapat produk-produk yang murah-murah gitu. Terus awalnya juga aku tuh pakai HP, terus aku berpikir gitu ya, lightingnya kayak gimana kayak gitu. Aku pernah sempat pakai lighting yang dari Tumblr, jadi DIY lighting kayak gitu, terus gagal. Abis itu aku beli lighting DIY yang lumayan murah lah, terbilang murah gitu ya di Shopee, dan 200-an atau 300-an gitu per paket kayak gitu. Dan itu pun aku minjem uangnya dari kakak aku. Jadi kayak yaudah aku minjem uang ke kakak aku, terus bayar ke kakak akunya nyicil gitu. Ya udah sih gitu. Terus aku kan kebetulan punya kamera SLR. Males sih pakai kamera SLR itu karena kan si layarnya tuh nggak bisa di flip gitu. Jadi aku tuh putar otak lagi gitu gimana caranya kualitas gambarnya bagus, suaranya juga bagus kayak gitu kan. Ya udah sampai akhirnya aku nemuin gimana caranya mindahin jadi kayak kamera SLR nyambungin ke laptop gitu loh. Jadi remote-nya tuh dari laptop lah gitu, kayak gitulah intinya. Pokoknya banyak banget aku putar otak. Terus background background kayak gitu juga. Pokoknya lucu deh. Kalau misalnya inget zaman dulu gitu ya. Terus kalau misalnya nontonin video-video zaman dulu tuh kayak macam wow kayak gitu. Terus abis kayak gitu, kalau misalnya aku males gitu pakai SLR, pakai HP tapi pakai ada mic-nya gitu loh. Pokoknya aku banyak banget deh pengalaman kayak gitu kan. Dan gak nyangka aja gitu kalau misalnya YouTube aku itu udah 2 tahunan ya seperti itu gitu. Terus udah kayak gitu, udah tuh aku rajin nge-upload, rajin kayak gitu. Itu tuh sama sekali aku belum dapet Google AdSense, tapi udah punya akunnya, cuman belum verifikasi belum. Kan peraturan YouTube tuh ada peraturannya. Nah jadi kita tuh harus memenuhi peraturannya YouTube dulu gitu kan. Ya ada step-stepnya pokoknya intinya. Sampai akhirnya aku tuh dapet iklan atau enggak AdSense kayak gitu ya di awal tahun 2019 kalau nggak salah. Itu 2020 ya, pokoknya baru-baru ini deh. Jadi gini, aku itu kan harus mencapai 1000 subscriber dan jam tayangnya itu 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Jadi aku tuh malakin teman-teman aku dan malakin keluarga aku untuk subscribe gitu kan, hingga akhirnya nyampe 1000 dan pokoknya peraturannya dapet aja aku. Terus kita dihubungkan ke Google AdSense. Udah kayak gitu, lama-lama kan Google AdSense itu kan ada batas minimal kita pengambilan mencairkan uangnya gitu kan.
minimal itu 1000 US dollar kalau nggak salah, atau enggak dirupiahin menjadi 1,3 juta rupiah kayak gitu. Jadi aku tuh mencapai 1000 subscriber itu memenuhi peraturan YouTube itu kurang lebih itu 1 tahun terus 1 tahun lebihan lah pokoknya. Terus sudah kayak gitu aku mencapai 100 US dollar juga hampir 1 tahun. Dan dari situ belum beres, dari situ kita harus verifikasi untuk alamat rumah dan juga untuk ATM atau enggak pencairan dari YouTube itu masuknya ke nomor rekening mana gitu. Sampai akhirnya dari 2 tahun berarti aku maksudnya dari aku nge-YouTube dari awal sampai sekarang berarti 2 tahun totalnya. Berarti yang mencapai 1000 subscriber setahun, mencapai 100 US dollar juga setahun. Kayak gitu. Nah, di pertengahan itu atau enggak baru-baru kemarin gitu ya, aku itu sempat iklannya itu dicabut karena belum verifikasi alamat rumah. Jadi kita tuh nanti nulis alamat rumah kita dan nanti dikasih pinnya untuk verifikasi gitu kan. Namanya itu verifikasi alamat rumah. Dan akhirnya datang juga ini nih surat cinta dari Google AdSense ya. Lihat sampai ada 3. Karena kan itu tuh kita verifikasi itu ada beberapa kali kesempatan gitu kan. Waktu ini tuh kayak surat pertama nih. Ini surat pertama itu kan dia dikirimnya dari luar negeri. Apalagi waktu itu pandemi. Oh, pandemi kan awal tahun. Awal tahun berarti soalnya aku dapet ini tuh awal tahun. Terus udah kayak gitu, berarti awal tahun 2020. Gitu deh pokoknya intinya. Lupa. Terus udah kayak gitu tuh di keterangannya surat telah dikirim, tunggu 2 sampai 4 minggu katanya gitu kan. Ya udin dah tuh kita tunggu, ditunggu kagak dateng tuh sampai berapa bulan gitu kan. Ya udah kita verifikasi lagi, maksudnya kita kirim alamat ulang lagi gitu kan, dan masih sama juga kayak gitu. Nah, aku tuh lihat tuh di YouTube gimana sih mereka mendapatkan si surat cinta ini gitu kan. Katanya itu biasanya mandek di kantor pos yang terdekat, misalkan di kecamatannya gitu atau enggak di mananya gitu lah. Pokoknya dia kan misalnya nih aku aku tuh rumahnya di Padalarang, otomatis berarti kantor posnya itu pusatnya di Padalarang kayak gitu, atau enggak pusatnya kantor pos di Kabupaten Bandung Barat ini tuh di Padalarang kayak gitu deh intinya. Nah, terus hingga akhirnya kan aku nggak sempet nih ke kantor pos untuk ngecek. Jadi aku mencoba lagi untuk mengirimkan ulang si alamat aku gitu. Makanya sampai ada 3 surat ini yang gak kekirim ke rumah kita gitu, rumah aku. Terus kan bapak aku tuh bener-bener kayak, Fevi kok tiba-tiba nggak ada iklan sih, nggak ada ini. Karena aku tuh belum verifikasi alamat rumah, jadi si YouTube itu narik iklan aku gitu. Sedih nggak? Jadi narik iklan aku, semua video aku nggak ada iklannya. Sampai di titik aku tuh kayak males, udah buat video, ngapain gue buat video nggak ada iklannya. Karena kan dulu kan pernah ngerasain ada iklannya, terus juga kita mengharapkan ada duitnya gitu. Pas dicabut iklannya, jadi kayak ngapain buat video nggak ada iklannya kayak gitu. Nah, itu tuh salah guys. Itu tuh salah. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya lu suka sama dunia per YouTubean ini, ya udah gitu, terusin aja, jangan terpatok oleh duit gitu. Tapi terserah kalian, kalau misalnya kalian buat YouTube itu karena duit, ya nggak ada masalah. Cuman kalau misalnya aku pribadi, waktu aku menjalankan awal YouTube ini kan emang aku nggak mengincar duit banget gitu. Ya kalau misalnya ada duitnya alhamdulillah gitu, bonus berarti. Tapi kan kalau misalnya nggak ada duitnya ya udah gitu awal-awalnya itu. Tapi pas kesini sampai akhirnya aku ternyata aku bisa ya nge-adsense-in YouTube aku gitu. Jadi kayak bahagia aja gitu kan. Nah, pas bahagia aku makin rajin tuh nge-upload video. Taunya ditarik nih iklannya, jadi makin kayak males gitu. Tapi untuk menyemangatinnya lagi tuh aku mikir kayak ya udah nggak apa-apa, awalnya aja aku nggak ada videonya gitu. Tapi masa sekarang pas waktu awal aja aku nggak ada iklannya, tapi masa pas waktu ada iklannya sekarang nggak ada iklannya aku ngedrop lagi, itu kan kayak macam apa gitu. Jadi ya udahlah, aku pasrahin aja, ya udah.
Sampai akhirnya bapak aku tuh ke kantor pos gitu dan mendapatkan si surat cinta ini ada 3. Terus langsung buru-buru aku verifikasi dan hal lainnya karena aku takut kalau misalnya ke-ban gitu akun aku. Kan sedih ya, udah 2 tahun, udah berapa ratus video yang aku buat gitu kan ya. Taunya misalnya tiba-tiba akun aku hilang gara-gara nggak verifikasi atau enggak hal buruk terjadi pada akun aku, kayak sedih aja gitu. Terus langsung aku verifikasi dan alhamdulillahnya langsung cair duit dari AdSense aku. Seperti itu, alhamdulillah banget. Jadi buat teman-teman ya di luaran sana, kalau misalnya kalian ingin mengawali YouTube kalian tuh jangan mikir kalau misalnya karena AdSense. Ya Allah sampai ngucap loh, ya Allah gitu kan. Maksudnya kalau misalnya kalian mengincar uang dari YouTube itu bakalan lama banget prosesnya, karena kalian itu bukan siapa-siapa. Kayak aku ini bukan siapa-siapa, bukan dari dunia perartisan atau enggak dunia apa gitu ya. Aku tuh bukan siapa-siapa, tapi aku dikit demi sedikit itu untuk membangun image aku di YouTube gitu. Sampai akhirnya aku nggak nyangka aja kalau misalnya subscriber aku aja udah 2000 berapa nih, udah mencapai, ini tuh 2 tahun ya, 2 tahun itu udah 2.000,2,45.000 gitu kurang lebih ya, 2,45.000. Dan kayak ya Allah alhamdulillah banget, berarti 2 tahun 2.000, berarti setahun 1.000 gitu kali ya. Tapi nggak ada masalah, maksudnya ya udahlah ya gitu, karena ternyata makin banyak orang yang melihat video kita, makin banyak juga yang berkomentar. Jadi awalnya tuh aku tuh kaget gitu ya, kalau misalnya aku tuh dibilang alay, dibilang lebay. Sebenarnya sih di dunia kenyataan juga temen-temen aku juga bilangnya hal yang sama, cuman kayak kalau misalnya dikatain sama orang yang gak dikenal gitu, bukan dikatain sih, maksudnya kayak ada orang komentar yang kita nggak kenal gitu ya, tiba-tiba komentar kalau misalnya kita alay, macam kayak tapi awal-awalnya itu aku hapus-hapusin tuh komentar-komentarnya, karena bagi aku sih itu nggak buat aku males buat video gitu kan. Cuman makin kesini kata kakak aku gini, katanya yaudah nggak apa-apa dikomentarin jelek gitu, ya udah ya udah sampai akhirnya banyak banget komentar jelek gitu kan. Tapi nggak ada masalah, yang penting aku masih tetap buat video gitu. Maksudnya kayak ya udah gitu, kok orang komentar jelek juga nggak ada masalah. Mungkin aku juga kalau misalnya lihat orang di YouTube kayak nggak sesuai dengan ekspektasi yang aku inginkan, juga aku gergetan gitu ya pengen komentar, cuman aku lebih memilih untuk nggak komentar. Cuman kita juga butuh orang-orang yang kayak berani untuk berkomentar gitu kan, biar rame aja gitu tapi kita juga butuh orang yang cuman ya udahlah ya kayak gitu aja. Pokoknya beragam dunia ini ya. Jadi sih udah sih segitu aja bacotan aku juga udah berapa menit nih. Jadi makasih banget buat kalian semua yang udah subscribe aku, yang udah nge-like-in video aku, dan yang udah nontonin atau nggak mantengin YouTube aku gitu. Sampai ada yang nge-DM, sampai ada yang komentar baik, itu aku sedih gitu, macam kayak terharu gitu kan. Terus juga makasih juga untuk komentar-komentar yang ih kak backsoundnya terlalu gede, ih kak ini kurang jelas, itu kurang jelas, ih kak terlalu banyak omong gitu. Tapi nggak apa-apa sih, macam kayak ya udah berarti itu koreksi aku untuk buat video lebih baik lagi, seperti itu guys. Pokoknya aku juga makasih deh buat semuanya, buat keluarga aku juga terima kasih, buat semuanya juga terima kasih, buat YouTube juga terima kasih gitu. Jadi pesan-pesannya buat kalian, kalau misalnya kalian ingin memulai untuk YouTube, mulai aja. Mau pakai HP kek, mau pakai GoPro kek, mau pakai apa kek, udah mulai aja. Buat dulu akunnya, ikutin dulu proses-prosesnya, masukin dulu video original yang benar-benar original dari kalian. Terus jangan terlalu memikirkan AdSense, karena aku aja dapat bisa mencairkan uang aja butuh 2 tahun. Dan untuk mencapai sekarang aja 2000 subscriberan aja butuh 2 tahun. Gila ya, nggak ada masalah. Jadi aku makasih banget buat kalian semua gitu ya. Dan yang untuk mulai juga sabar-sabar aja gitu, pasti semuanya juga ada jalannya. Kalau misalnya kalian suka,
kayak gitu. Banyak juga nih teman-teman yang nanyain gitu kan, gimana nih nge-YouTube, gimana YouTube, gimana ya nggak gimana ya udah cobain aja dulu gitu. Dan kalau misalnya ada di sekitaran kalian, teman-teman kalian yang sedang YouTube, yang lagi merintis nge-YouTube, jangan selalu ditanyain udah dapat AdSense belum, udah dapat AdSense belum. Jangan jadi bising gitu ya, bising beban untuk orangnya. Jadi ya udah biasa aja, jual aja. Kalian tuh ngelihat videonya ada iklannya, jangan ditanya lagi itu udah dapat AdSense berapa, udah banyak iklannya. Jangan ditanya kayak gitu. Udah bilang aja selamat ya nih, di YouTube lu udah ada iklannya loh, aku nontonin gak di skip. Nah itu paling, itu seneng banget sih kalau misalnya ada orang kayak ngelihat YouTube kita terus ngomong, atau bukan orang sih, misalnya teman gitu ya, ngomong gini, ih itu YouTube-nya udah ada iklannya, selamat ya, aku nggak nge-skip loh iklannya, kayak gitu. Kayak gitu lebih enak didengar dibanding orang yang ngomong, atau enggak temen yang ngomong, ih udah ada iklannya tuh, kapan nih AdSense-nya cair, udah ada berapa tuh AdSense-nya. Karena AdSense itu, aku aja dapat AdSense aja bisa ya, satu video aja cuma 0,01 US dollar. Berapa tuh kalau dirupiahin? Ada 0,01 nya, atau enggak 0,01 atau enggak 0,1. Jadi ya udah, jadi biar nggak terlalu beban nih orang yang lagi ngerintis. Jadi kalian semangatinnya dengan lewat, ya udah semangatin kayak, ya udah semangat ya buat videonya, aku nggak skip loh iklannya, rame deh gini kayak gitu. Lebih enak daripada kalian menanyakan udah berapa tuh jumlah AdSense-nya, AdSense-nya udah dapat berapa. Itu beban. Kayak gitu sih ya. Pokoknya makasih banget buat semuanya. Ini salah satu prestasi kebanggaan. Terus juga maaf banget gak pakai makeup karena udah malam. Tuh udah malam say. Kita nggak usah makeup-makeupan, males gue ngapusnya. Jadi kayak gitu. Jadi makasih buat semuanya, dan makasih buat dukungannya. Terus juga makasih yang udah ngebuat aku, atau enggak nge-support aku gitu ya, untuk terus nge-YouTube. Segini aja video dari aku. Semoga pengalaman aku bisa untuk kalian tuh termotivasi kayak gitu. Mudah-mudahan aja termotivasi, kalau enggak juga nggak ada masalah sih. Cuman aku pengen nge-share aja gitu, pengen kayak halo, aku udah dapet ini gitu. Jadi teman-teman yang belum dapet ini, semangat, atau enggak cek langsung di kantor pos yang terdekat dari rumah kalian, kayak gitu ya. Semangat semuanya, oke? Deh, sampai jumpa di next video aku. Assalamualaikum.